digitasi kan, pasti kan punya semua penggunaan lahannya, mulai dari lahan pertanian, semak belukar, pemukiman dan lain-lain. Nah itu dimasukin lagi. Pasti punya SHP-nya kan? Semua digitasi kalian. Kayak gini, ini pokoknya hasil digitasi kalian yang mulai dari semak belukar, lahan pertanian, jalan poligon, jalan lain bisa dimasukin, bukit Dermo juga bisa. Udah? Ini loh SHP kalian yang kalian udah bikin acara 2 kemarin kan pasti ada. Nah itu di-add lagi. Udah? Lanjut aja ya. Nah, untuk atributing data sama input data tujuan lahan itu di masing-masing digitasinya ini, masing-masing penggunaan lahan teman-teman itu di klik kanan open attribute table. Nah, ini keluar kan? Nah, di sini untuk acara yang input data sama input tutupan lahan sama attributing data itu teman-teman memasukkan menghitung luasannya juga, memasukkan tambah code. Kalau di Excel atau spreadsheet itu nambah add code di baru. Caranya itu editor, start editing, masuk ke sana.
posisi sini berarti. Di sini apa? Mungkin. Oke, sorry. Udah, dilanjut ya. Udah masuk semua belum? Udah kan? Udah. Nah, kita contohin dulu di pemukiman. Pemukimannya teman-teman itu klik kanan, open attribute table. Nah, setelah itu di bagian opsi tools ini kan ada tabel option nih. Pilih add field. Nah, terus di sini kan tadi banyak tipe, ada mulai short integer, long, float, double, text sama date. Nah, tadi kan juga udah dijelasin sama Mas Gilang kan fungsinya apa aja. Nah, untuk yang ini kita pakai yang double, yang text. Nah, ini length 50 ini tuh panjang katanya. Jadi kita cukup pakai 50. Kalau teman-teman banyak kata, ya berarti nanti bisa diubah 50 atau 60 atau berapa terserah. Nah, kemudian ini kita kasihnya luas. Kemudian klik OK. Nah, udah. Begitu juga sebaliknya yang semuanya, mulai dari lahan pertaniannya, pokoknya semua hasil digitasinya teman-teman itu di add file. Kemudian udah. Nah, setelah itu di editor start editing. Nah, ini udah di start editing nih. Kemudian yang bagian luas ini klik kanan, kita calculate geometry. Ulang-ulang. Oh, sorry. Yang untuk luas ini tuh pakainya itu double. Jadi kalau misalnya mau hapus, ya tinggal di stop editing, gini, klik kanan, delete file. Yes. Nah, bikin baru lagi, luas, tapi pakainya double. Gini, dibiarin aja, habis itu diklik OK. Nah, setelah itu start editing lagi, klik kanan, calculate geometry. Muncul kayak gini kan? Udah? Nah, jangan lupa koordinatnya UWGS 1984 UTM 4 zona 49S. Kemudian untuk unitnya pilih hektar. Udah? Di situ diklik OK. Nah, ini hasil digitasi teman-teman. Kalau di lahan pertanian itu total digitasinya ada 144 poligon, yang mana per masing-masing digitasi itu memiliki luasannya. Kayak gitu. Nah, begitu juga sebaliknya untuk yang di pemukiman. Jangan lupa di save editing ya.
Nah, kita coba yang pemukiman lagi ya. Sama caranya editor, start editing, klik kanan, calculate geometry, area, dipastikan ini zonanya udah benar, unitnya pilih hektar. Terus klik OK. Nah, kayak gini. Udah jadi. Ini untuk input data, attributing data, dan input data tutupan lahan. Nah, output dari kedua input attributing data sama input data tutupan lahan itu teman-teman screenshot dari semua hasilnya ini, hasil open attributable-nya ini itu. Nah, kemudian kita juga mencari luasan persen dari semuanya. Nah, untuk luasan persen dari semuanya, untuk yang dihitung luasnya itu ada semak belukar, kemudian pemukiman, kemudian lahan pertanian, kayak gitu. Nah, caranya itu ketika udah teman-teman udah hitung luasnya nih di masing-masing attributable tadi, itu kalian teman-teman cari ini search atau CTRLF. Nemu? Nah, itu pilih table to Excel. Table to Excel. Pilih yang paling atas. Nah, fungsi dari table to Excel atau Excel to table adalah yang table to Excel kan teman-teman harus bikin open attributable nih. Nah, open attributable itu bakal diekspor ke Excel kayak gitu. Nah, sebaliknya juga kalau teman-teman punya data dari Excel, teman-teman kepengen masukin di atribut data, pilihnya yang Excel to table kayak gitu. Jadi ini kan tujuannya kita yang pertama memasukkan data attributing ini ke Excel, berarti pilih yang paling atas. Nah, inputnya adalah semuanya, semua hasil digitasinya teman-teman yang udah teman-teman hitung luasannya. Nah, untuk penyimpanannya terserah teman-teman mau masukin kemana. Sendirikan. Tunggu sampai ada notifikasi tanda centang di sini. Terus ini di sini putih. Sampai sini paham nggak? Berarti kan sendiri kan? Itu sendiri. Masing-masing ya? Masing-masing dari penggunaan lahannya. Nah, ini kan berhasil kan? Coba ya kita buka. Ini hasil dari open attributable-nya teman-teman ketika udah dimasukin di Excel.
sudah tiga. Ini banyaknya. Nah nanti ini dihitung rata-ratanya. Berarti apa kalau rata-ratanya Excel? C Ini di sini. kok Nah dapat rata dari pemukiman segini luasannya. Gitu. Nah ini berlaku juga untuk semuanya. Mulai dari lahan pertanian juga. Masukin lagi. Sudah berhasil dicek lagi, rata-rata lagi. Nah dapat juga hasilnya. Pokoknya semua lampinya sama. Habis itu udah. Nah, udah dapat sekian. Jadi, kita ulangin lagi. Langkah yang pertama, teman-teman lihat attributable-nya itu, klik kanan dari masing-masing digitasi ini, open attributable. Nah, cara untuk bikin luasnya itu, pertama ini, add field, terus ditulis luas, kemudian pilih yang double. Udah kan? Oke. Habis itu, start editing. Pilih calculate, klik kanan, pilih calculate geometry. Yang calculate geometry. Nah, nanti yang unitnya ini pilih hektar. Kayak gitu. Mbak, kalau koordinat sistemnya nggak muncul gimana? Nggak muncul gimana? Apa? Abu-abu gimana? Oh, kembali ke sini. Aku tahu kayaknya baru ini kanan tetapi fokus lalu sudah ini logo fokusnya itu oh cuma kau satu kita dulu apa kamat tuh yang udah Nah, habis itu di sini teman-teman buka Excel baru. Itu untuk dari data ini, mulai dari pemukiman, kemudian lahan pertanian sama naungan. Ini tuh di copy ke yang baru. Kopinya ya manual sih. Pemukiman. Nah, luasannya di copy paste. Kamu perhatiin itu aja dulu, minta betul tadi tak ada. Kasih Mas.
Excel baru lagi, itu teman-teman copy hasilnya. Nah, di sini kita menghitung persenan luasannya. Ini sama-sama dulu kartin. Ini. Nah, cara ngitungnya adalah sama dengan ini dibagi sama ini dikali 100. Jadi lahan pertanian dibagi besarnya naungan dikali 100. Nah, biasanya itu dikasih dolar ini. Nah, gitu. Udah jadi. Ini nanti dibuat tabel terbuka. Jadi tak ulangin lagi, teman-teman untuk input data sama attributing data itu teman-teman masukin semua hasil digitasinya teman-teman. Kemudian open attribute table ini. Nah, teman-teman cari luasannya dari masing-masing. Udah ketemu luasannya, teman-teman search tabel to Excel. Nah, yang mana nanti dapat kayak gini kan? Dapat dari semuanya. Nah, itu di rata-rata dulu. Nah, habis itu buka Excel baru lagi untuk mencari persen luasannya. Nah, ini nanti hasilnya ini tuh dibuat tabel terbuka, ini outputnya. Kayak gitu. Paham nggak? Udah? Untuk acara attributing data sama input data kebutuhan lahan ini. Tapi kalau teman-teman mau nge-screenshot yang di bagian ini, yang ini itu juga boleh. Kayak gitu. Pokoknya intinya adalah output yang untuk kedua topik ini itu ini. Apa? Berarti nanti hasilnya itu berupa tabel. Ya, berupa tabel terbuka. Ya teman-teman, ada yang nggak muncul nggak koordinat? Saya mas. Coba angkat tangannya. Nah itu nanti teman-teman, itu biasanya kesalahan kemarin ketika nge-digit. Ketika nge-digit nggak diatur untuk si sistem proyeksinya dari awal. Nah jadi untuk SHP yang punya teman-teman punya itu, kenapa nggak bisa diklik? Coba di data kita punya bagian sampai mau milih proyeksi. Ininya kan nggak bisa diklik kan punya teman-teman. Ketika bikin di atribut tabel kan juga nggak bisa. Nah itu karena SHP yang teman-teman buat kemarin ketika nge-digit itu belum terdefinisikan atau belum punya sistem proyeksi. Nah caranya gimana? Ini jalan udah. Juga akun bocah. Nah, caranya pilih akun box. Merah. Sebelahnya set. Atur box. Ini buat yang belum bisa ya. Pilih ke atur box, terus yang data management tools. Data management tools. Ya. Terus pilih yang projection and transformation. Udah. Sampai situ pilih yang define projection. Nah, itu nanti masukin teman-teman. SHP yang nggak bisa di ini, yang belum ada proyeksinya. Masukin satu-satu, nanti tinggal dipilih. Gitu. Terus apa jadi oke? Bisa kalau Ya, udah nanti kalau udah selesai ada bagian lagi. Itu buat yang nggak bisa daripada kalian ulang digit. Masih mas. udah ya. Nah, coba yang nggak bisa dilakuin ini semua di semua SHP-nya, baru teman-teman nanti
attributing data pasti bisa. Udah paham? Oke, untuk acara ini udah selanjutnya itu acara data batuan. Untuk data batuan itu teman-teman udah download lembar itu, lembar Jogja sama kontur sama sungainya. Nanti output untuk yang data batuan kayak gini. Nah, ini data geologi lembar Jakarta. Teman-teman lihat dulu naungan itu di bagian bawah. Nih. Nah, di sini kalau teman-teman lihat untuk data batuannya kan ada TMN, ada TMS. Nah, nih untuk legendanya. Kayak misalnya data TMN, formasi ngelanderan, itu ada breksi gunung api, breksi aliran, aglomerat sama lava dantuk. Kemudian ada juga TMS itu formasi Sandi Pitu, itu batuannya itu ada tuh serpi, batu lanau, batu pasir sama kolom erat. Kemudian ditemukan lagi di Nabungan itu ada TMWL. TMWL ini formasi Wonosari, batuannya itu batu gamping, terumbu, kalkarenit dan kalkarenit tufan. Nah, teman-teman di sini tugasnya adalah mendigit kontur dari naungan. Nah, cara mendigitnya adalah teman-teman harus mesamakan kontur yang ada di sini sama kontur yang ada di ArcGIS. Jadi ke ArcGIS-nya teman-teman add data, masukkan kontur sama sungai. Kontur, sungai, sama litologinya, sama batas naungan. Berat. Ya, karena data kontur ini tuh data seluruh Jawa. Diklik ya. Nah, jadi ulangi lagi ya. Untuk data tanah ini, data batuan yang dimasukkan adalah sungai, kontur, sama batas naungannya. Nah, kalau di laptop teman-teman itu loading, ya harap maklum karena kontur sama sungainya itu sejawa, jadinya itu gede. Nah, kan teman-teman udah masukin batas naungan nih, tapi nggak kelihatan. Caranya klik kanan, zoom to layer. Nah, dapat nih konturnya. Tuh. Terus diklik Mbak. Cara biar nggak bolak-balik not responding atau nge-hang, itu teman-teman ngeklik antara kontur dan batas naungannya. Caranya adalah di tools geoprocessing. Kemudian ini ada clip. Clip itu memotong antara dua yang teman-teman inginkan. Nah, di sini inputnya adalah kontur. Kliknya yang mau diklik itu batas naungan. Kemudian jangan lupa disimpan. Kayak gitu. Nah, berhubung aku sudah punya ada klip-klipannya, berarti sih tidak ada kontur batas naungan kayak gini kan. nah kayak gini kan, ini adalah kontur, tapi yang ini tuh sungai. Jadi nanti teman-teman ngekliknya kontur sama sungai, boleh juga konturnya aja.
kayak gitu. Sini nih. Kan. Tapi mah ya, kan sini kafe. Yo. Udah? Jadi ada yang kurang paham nggak sampai sini? Tak ulangi lagi ya. Untuk data batuan ini teman-teman masukin kontur sungai sama batas naungan. Udah. Kan loading lama tuh gara-gara konturnya sama sungainya yang gede. Nah, teman-teman kan juga masukin batas naungan, tapi nggak kelihatan gara-gara ketumpuk sama konturnya. Itu diklik kanan, zoom to layer. Dah. Nah, caranya nanti ini kan digitasinya manual. Kalau teman-teman kesusahan untuk ngedigitasi dan kesusahan untuk loading lama, itu di klipnya itu antara sungai sama kontur, sama yang untuk di klipnya itu adalah batas tabungan. Batas tabungan, jadi di terus geoprocessing di klip. Nah, inputnya itu kontur sama sungai, tapi satu-satu. Iya. Gitu. Untuk yang di klipnya adalah batas naungannya ini. Tapi kalau dari aku pribadi tuh cukup di bagian konturnya aja, kayak gitu. Nah, habis itu diklik OK, terus nanti yang di bagian kontur di unchecklist. Kan dapat nih klip-klipan yang baru. Nah, hasilnya kan kayak gini. Lebih nggak berat. Tapi kalau dirasa masih cukup berat, diklik sungai sama konturnya. Udah? Habis itu seperti acara digitasi, teman-teman bikin SHP. Tapi sebelum teman-teman bikin SHP, teman-teman harus lihat lagi di naungan itu formasi batuannya itu apa aja, kayak gitu. Nah, di sini kan biasanya itu di split ini ya. Nah, ini kan di peta geologi yang lembar Jogja ini kan juga ada konturnya, terus ada juga sungai. Nah, itu teman-teman ikutin. Jadi kalau di sini, kalau di skill 2 gini, 2 tab, itu mulainya dari sini. Karena ini kan sungai nih. Nah, ini kan juga sungai. Nah, berarti formasi yang di bagian sini itu QA. QA itu apa? Nih, alluvium. Alluvium itu ada kerakal, pasir, lanau, kemudian dan lempung sepanjang sungai yang besar dan daratan pantai. Ini loh, kerakal, pasir, lanau, dan lempung sepanjang sungai. Ini kan ada sungai. Iya. Nah, berarti kalau dilihat dari peta geologinya, mana tadi? Nih, sungai kan ini, sungai besar kan ini. Nah, kayak gitu. Jadi mulainya itu dari sini. Nih, yang ini kan habis itu yang ini yang warna apa namanya, merah-merah kepingan ini udah mulai masuk apa, formasi apa, TMN, kayak gitu. Jadinya teman-teman digitasinya itu disesuaikan sama konturnya. Jadi yang QA mulainya dari sini, diikutin garis konturnya ini gitu. Pokoknya ini mulai dari QA kan ya, bagian atas. Kemudian TMN kan mulainya itu ketika udah ada kontur yang mulai rapat-rapat kan. Nih, Sungai kota. Sungai kota.
Jadi formasi batuannya itu ada 3, TMWL, kemudian ada TMN sama QA. Nih, sepanjang sini, kemudian TMN, habis itu yang paling terakhir itu ada TMWL. Yang ini. Berarti kalau yang TMWL itu yang di bagian bawah sendiri. Udah ya? Paham ya? Nah, balik lagi ke AJIS, kita bikin SHP-nya. Bikin SHP-nya sama kayak yang acara digitasi. Berarti apa? Katalog. Kemudian teman-teman bikinnya misalnya di sini, new SHP QA, ininya pakai Polygon, jangan lupa koordinat sistemnya. Terus di oke. Nah, dapet nih. Terus kita coba digit yang QA. Masih baru Sama, langkahnya start editing, QA oke. Nah, digitnya sesuai dengan baris konturnya. QAC. Kok TMBL? Soalnya ngarangnya lucu. Nah, ini formasinya. Bentukannya kayak gini. Ketika udah digigit. Atuan Nah, kayak gini. Ini yang formasi yang bagian yang biru ini bagian QA. Kemudian yang ini bagian TMN. TMN. Nah, ini mulainya dari TMWL. Jadi batasnya adalah ini QA kan yang nggak ada garis konturnya. Kemudian TMN itu mulai dari teman-teman digit dari pinggir sini sampai ke arah sini. Sini. Motong. Jadi yang renggang-renggang ini udah masuk di TMWL. Nah, jadinya kayak gini. Angkanya sih, angkanya mulai dikenal mulainya. Misal Sinti kan bukan Nah, kayak gini. Jadi yang QA tak ulangin lagi. Mulai dari sini. kita Oke, biar konturnya ini dulu. Nih, kelihatan kan konturnya? ya. Kemudian untuk yang TMN batasnya sampai kontur yang udah rapat. Dua. Bisa
TMN sama TMWL ini tuh diklik kanan per masing-masing SHP-nya, pilih properties. Setelah itu label di checklist, kemudian teman-teman pilih. Karena ini aku gabung jadi satu, nanti kan teman-teman pasti SHP-nya sendiri-sendiri ya. IA dan lain, nanti pilih IA sendiri, TMN sendiri, TMWL sendiri. Karena ini berhubung aku udah gabung, berarti yang formasi pengaturannya terserah teman-teman mau atur berapa, kemudian oke. Udah jadi. Nah, petanya itu kayak Stop. ini. Ini. Nanti legendanya yang dimasukin adalah sungai, kemudian garis kontur. Garis konturnya kan teman-teman udah keklik. Kemudian formasi litologinya ada batuan krakal, yang IA. Untuk yang TMN itu batuan breksi gunung api. Kemudian yang TMWL itu batuan kalkarenit tufan. Ini input data frame-nya sama teman-teman yang digitasi. Nah, ini sumber petanya sama yang seperti yang kemarin. Skalanya 1:25.000. Sama jangan lupa dikasih ininya, labelnya. Udah? Paham ya? Ada yang nggak paham nggak mulai dari data batuan ini? Yang ketinggalan atau apa sampai mana? Mbak, Ya. berarti buat yang kontur UTM itu di Iya, pas dibuat layoutnya itu dicentang. Oh gitu, salah. Iya, itu modul kan. Garis ini kan. Modul gini, terus saya menjawab. Oke, kamu cek tak kayak sekarang. Udah? Nanti pojok bagian kan. Paham nggak? Oke. Oh iya. Pas Oh iya. Kalau paham kok. Insya Allah. Bagian pojok. Nanti gini, saya sampai menor. Itu tahu pojok. Tapi kalau dirasa artisnya teman-teman nggak berat di bagian klipnya, ya nggak usah diklik konturnya nggak apa-apa. Tapi kalau dirasa berat, saran aku diklik buat biar ngedivitasinya biar enak, kayak gitu. Udah? Ada yang mau tanyain lagi? Belum. Belum? Belum. Ya. Terus itu ini tak lanjut loh data tanah. Kepadanya serap ya tadi. Kan Bisa nggak baca konturnya? Baca interpretasinya? Apanya yang dibingungin? Buat nyari di peta geologinya. Ya. Ini udah mulai. Main kok sendiri sing kerja sendiri dan itu kok sudah lagi ada lagi itu untuk si pencet itu ya oh kayak kan itu sih aku coba kecil ini loh iki loh iya kan sini tuh sini tuh ke sini tuh lagi sini tandingi mulai tau iki cara gambar Indonesia
kan betul kan itu sing apa terus tema dari sini kan jadi gini MBR gini tema A iya gue tak punya sisa tak kalau itu Bingung di ini nyamain antara kontur diisi dengan yang main di peta. Nah, yang pertama teman-teman lihat adalah dari nanti konturnya kita sampingin dulu ya. Kita lihat sungainya dulu terkait dengan batas sungainya. Nah, jadi untuk sungainya, jadi sungai yang ada di ini yang ada di Artis itu cuma sungai-sungai utamanya aja. Beda sama yang di peta geologi. Peta geologi banyak cabang. Gitu. Jadi cuma sungai primernya aja, sungai besarnya aja. Jadi teman-teman lihat di sini. Nah, ujung dari peta ini, teman-teman lihat bentuknya. Nah, dia bertemu dengan sungai yang lain atau ada pertemuan dengan sungai yang lain di sini dari sungai Tapa ini. Sini nih. Nah, terus teman-teman lihat ke peta geologinya, lihat bentuk peta geologinya. Nah, di sini ini ada pertemuan juga. Jadi ujungnya ini tuh ada di sini. Ini. Ujungnya ini. Karena ini kan bertemu nih sungainya, ya kan? Nah, ini juga. Paham nggak? Paham nggak sama sini? Paham kan? Nah, oke. Terus udah ketemu nih ujungnya di sini. Terus analogikanlah teman-teman kan udah tahu nih sebenarnya bentuk dari subdasnya itu segimana atau kayak gimana bentuknya, sebenarnya udah tahu, udah ada gambarnya di sini kan. Ya udah, coba teman-teman apa ya, kayak mengimajinasikan aja bahwa si bentuk wilayahnya ini tuh ada di peta geologi ini dengan ujungnya yang ada di sini. Nah, kalau udah teman-teman tahu ujungnya ada di sini, teman-teman lihatlah baru kita lihat ke garis konturnya. Nah, nih teman-teman bisa lihat di sini ya. Iya. Nah, terus teman-teman lihat ini untuk batasnya ya, teman-teman lihat batasnya. Jadi untuk di ujung wilayah ini ya, tadi yang sungai, pertemuan sungai kan ada di sini. Dia kan masuk ke Kia, ya kan? Masuk ke Kia. Terus kita cari batas Kia-nya itu sampai mana. Teman-teman lihat bentuk atau lihat wilayah dari si SHP-nya yang di Ajis. Lihat batasnya, lakukan. Nah, ini teman-teman juga lihat di peta geologinya, ini sama, ada lekukannya. Nah, ini adalah batasnya. Karena si ini udah beda lagi. Formasinya ini udah beda lagi. Paham nggak? Nah, ini nanti diikutin aja formasinya sampai sini. Ketika nanti teman-teman ini yang belum jadi mana? Nah, jadi nanti teman-teman sebenarnya nah ini nggak ada TMN kan nih, jadi gini untuk yang GA ini kan daerah pinggir sungai, daerah pinggir sungai itu cenderung landai. Atau kalau teman-teman mau menginterpretasikan garis kontur dengan garis kontur ini, kontur yang landai itu jaraknya semakin jauh, antar garis ini semakin jauh, semakin renggang itu otomatis si topografinya itu semakin datar. Nah, karena ini ada di sungai, ini kan sungai merah, jadi semakin mendekati merah itu semakin datar, dan otomatis si garis konturnya ini juga semakin renggang gitu. Nah, ini kan teman-teman udah tahu nih buat di ujungnya ini masuk ke Kia. Nah, terus dilihat dari bentuk, dari batas-batasnya juga ada lekukan di sini kan. Nah, walaupun ini teman-teman pasti bingung kalau suruh baca kontur di peta geologi. Nah,
Nah ini batas-batasnya teman-teman digit aja, ini kan juga ada batasnya kan ini kontur ini sama kan dengan kontur ini, sama nggak? Nah ini nanti teman-teman digit sini set sampai sini, digit set dari sini sampai sini. Nah ini yang ini masuk sini, yang atas itu masuk ke kira. Oke. Udah. Apa web ya, Bro? Bentar ya. Dengan Tapi nggak sampai sini ya? Nggak sampai. Ini loh, bukan ini, itu ini. Mana? Oh, berarti nanti sampai sini aja. Oh ini sampai sini ya? Ini ya, ini ya. Yang ini. Yang ini. Oh. Oke. begitunya lah. Nih, lanjut ya. Buat tadi kan udah ini ya udah ketemu si yang atas ini, yang gak ada garis konturnya ini. Ini masuk ke Kia. Ya kan? Ini Kia dari sini sampai sini ini Kia. Nah, terus teman-teman lihat lagi buat yang bawahnya. Nah, dilakukan ini. Nah, ini adalah bagian sini. Terus kemudian semakin ke bawah dia semakin rapat kan garis konturnya. Ini aja, ini tak bikin gampang aja. Nah, ini semakin ke bawah kan semakin rapat. Ya. Nah, semakin rapat. Terus di sini garisnya garis konturnya mulai renggang lagi. Ya kan? Nah, jadi kita bikin
gampang aja. Jangan ribet. Jadi gini, bawah KIA ini kan TMN. Di bawah KIA ini kan ada TMN. Nanti buat batas TMN-nya sampai mana, teman-teman lihat ini aja. Ini kan garis konturnya rapat nih. Rapat terus mau menuju ke renggang kan. Ya. Jadi nah ini teman-teman lihat di bagian yang ini. Iya, ini tuh nih lihat di drenase sungai yang ini. Di bagian wilayah sini lihat kontur sebelah sini kan masih rapat kan. Terus semakin ke sini mulai renggang ya kan. Terus ada percabangan sungai yang ini. Nah, percabangan sungai ini itu kalau di peta geologinya itu ada di sini. Paham nggak? Ini nih. Perpindahan antara TMN sama TMWL itu dari konturnya. TMN itu rapet nih, yang jelas nih. Rapat kan? Rapet di geologinya kan juga rapet nih. Nah, terus kan kalau di konturnya itu kan yang bawah kan sudah mulai renggang tuh konturnya, nggak rapet yang kayak TMN. Nah, teman-teman lihat tuh batas percabangan dari sungainya itu kalau di geologi itu yang mana? Yang ini. Nah, ini. Kalau teman-teman tarik lagi ke bawah juga di garis kontur di ARGIS ini ada, nah yang kayak gini. Rapat. Nih, ada bulat ini dan bulat ini. Nah ini tuh biasanya kalau nggak begini tuh gunung. Nah, Nah, kita sedangkan teman-teman buktikan. kita Nah. buktikan di sini di peta geologi. Lihat, nih, ada gunung Kerinci, ada gunung Pajajaran. Nah ini udah masuk ke formasi yang TM. Gitu. Jadi nanti perbedaannya teman-teman di garis konturnya aja, yang mulai yang rapat ini sampai nanti dia perbatasan menuju kontur yang udah mulai renggang, ini masukin aja ke TMN. Jadi kalau baca peta geologi itu pengen cara batasnya itu dari sungainya dulu. Sungainya arah percabangannya kemana, dilihat garis konturnya, disamain kayak gitu. Yang kayak udah dijelaskan Mas Gilang tadi, yang di Adia kan dibatasin sama apa sungai kan. Nah kelihatan kan percabangan sungainya. Terus yang bagian TMN kan di bagian ARGIS nih konturnya rapat. Nah di geologinya kan juga rapat tuh. Nih kemudian ketemu lagi percabangannya. Ketemu lagi percabangan yang membatasi antara TMN sama TMWL kayak gitu. Paham nggak? Oh, itu sungai Andi Usaha. Itu cuma mau beli pesatnya. Oh ibu kata saya di sini. Ya, sudah selesai. Pesatnya dulu. Kan nggak bisa. Terus ada foto Main apa ya? Main apa ya? nama dulu kan ini terus itu mana ini sudah oh di samping ini oh si TM dulu. ya lu masih Ini kan Ya, masih ada ini dulu. yang dulu itu Cincin ini kan? Iya. Oh, TMN. TMN.
Tapi kan tuh Soalnya kan jenis itu ya, gitu. Ya WR ini tuh udah gitu. Ini kan jenis kantor ini kan, teman ini. Nah, ini kan sistem backup ya, otomatis kulo kunci. Ini coba kunci. Kulo kunci. Nah, Sebenarnya tembok. apa ya? Antara kita biologi itu kita tuh interpretasi datanya Terus ini tuh gitu. masing pribadi gitu loh. Tembok. Menurut penglihatannya teman-teman tuh kayak gimana? Kadang kan beda tahun loh. Itu percabangannya sini tapi di sini gitu. Jadinya ya nanti teman-teman batasin digitnya itu bisa interpretasi teman-teman kayak gimana. Yang penting teman-teman tahu lah antara konturnya tuh mana percabangannya kayak gitu. Biar kamu makanya tadi aku bisa antara si TMN dengan TML-nya dia di garis kontur itu. Dengan kontur yang seperti ini dan kontur yang seperti ini kan di peta geologi kan juga beda kan. Ini kan juga beda, kelihatan jelas. Yang TMS kan ini renggang-renggang gitu. Beda sama yang TMS. Lihat ini kontur yang TMS. Dia rapat-rapat. Makanya biar teman-teman gampang dan gak bingung. Ya udah dibedainnya sampai TMN-nya itu sampai peralihan dari garis konturnya yang mulai rapat-rapat ke renggang ini jadi dibatasi untuk TMN. Sedangkan yang TML ini nanti teman-teman digit garisnya renggang ini TML. Dan yang bisa jadi acuan teman-teman itu adalah si kontur yang ini, dua kontur ini, dua garis kontur ini dan ini. Ini itu untuk menandakan garis ini, garis konturnya ini kalau nggak mungkin adalah ini. Teman lihat di sini, ini TML. Ini ada dua. Nah ini juga ada dua. Jadi masuk TML. Paham nggak? Udah? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kayak gini ya hasil digitasi. Udah? Skalanya 125.000 ya. Untuk kertasnya bebas sih teman-teman mau kertas apa? buat warnanya gimana? Hah? Warna. Oh warna sesuai dengan ini. Itu SNI ya, Mbak? Ini Nggak, kalau untuk batuan nggak harus aja. enggak. Yang penting menunjukkan bahwa itu beda formasi aja. Nah ini data nih, data nih. Ini udah sama lagi apa ini? Ada yang foto nggak? Ada Pak? Warnanya. Tapi itu kan. Klik ada nanti warnanya. Udah? Ininya udah di foto? Di set ya. Kira-kira kau buka apa? Udah ya? Kita lanjut ke peta tanah.
terus ya. TMBL kan ya. Ya, ini TMBL, XML. Tuh. Itu bisa mengatur tapi dulu. Bagus tapi. Terus tapi juga. Nanti kembali ke tempat anak akunnya. Tapi taktis. Tahan tuh. Tak ini sulit juga nih. Oh enggak ya. Iya enak ya. Terus yang lah ya mau melo-melo kok gitu. Aku minta ini. Terus aplikasi Teman-teman udah download Excelnya. iya. Nah, Excelnya adalah berupa isi koordinat sama data tekstur kan? Excel Tanah kan? sini data tanah. Tanah kan? Data sampel tanggungan gitu. Siapa nama dia? Data sampel tanggungan. Menjadi data tanah. Jadi ini kan? Nah, untuk yang data tanah ini itu kita cuman pakainya datanya tekstur. Harusnya kalau data tanah itu rata-rata itu tekstur, bahan organik, sama yang satunya pH. Sama yang satunya pH. Enggak, cuma S1 sama foto. Kita add data batas naungan lagi. Ya, batas naungan. Kemudian masukkan Excelnya teman-teman. Masukkan Excel. Masukin Excelnya pakai Excel to table. Oh. Oh, tapi sebelumnya teman-teman data Excelnya diganti formatnya pakai CSV. CSV, sorry. Excel tuh. Caranya kan teman-teman download kayak gini nih, bener nggak? Ya. Nah, file, save as, ini udah ada, oh ya benar, file, save as, semuanya di sampel, ganti ini, save as tipenya pilih yang CSV yang koma delimited, udah, CSV yang ini. Koma. Kau. Yes. Nah, terus kalau udah itu input teman-teman search Excel to table buat masukin Excelnya ke attributing datanya. Excel to table, pilih, kemudian masukin titik sampelnya teman-teman.
Data sampel namungan. Tadi kan udah ini kan udah diganti CSV kan. Nah, ada dua. Kalau teman-teman nggak ganti di CSV itu Excel to table. Tapi kalau teman-teman udah ganti di CSV itu langsung ke add datanya. Nah, jadi kayak gini kan? Ya, itu di klik kanan display XY data. Muncul kayak gini. Ya. Nah, dilihat koordinatnya, jangan lupa proyeksinya. Udah? Terus itu di oke. Ada proyeksi nih, udah. Terus itu di oke. Ada muncul kayak gini kan? Wah. Nah, itu di oke. Ah. Nah, udah? Baik ya. Terus coba diklik kanan, open attribute table. Nah, jadi. Ya. Udah? Muncul? Ya. Nah, jadi di titik semua ini tuh udah ada koordinatnya sama udah ada data teksturnya. Ya. Yang bawah ini udah biarin yang nol ini. Kawan tuh bang. Bukan. Nah, setelah itu teman-teman data sampel namungannya ini diklik kanan, properties, simbologi nih, ini simbologi udah ulang, data sampel namungan, klik kanan, properties, pilih yang simbologi, pilih yang kategoris. Nah, ini pilih yang tekstur, value fieldnya pilih tekstur. Udah kan? Add all values. Nah, jadi keluar muncul semua teksturnya, mulai dari keluh lempungan pasiran, keluh pasiran sama lempung keluar. Ya. Nah, teman-teman pilih warna yang sekiranya bisa membedakan semua teksturnya ini. Untuk warnanya bebas sih, nggak sesuai dengan SNI, semaunya teman-teman, yang penting kelihatan. Misalnya pakai ini, habis itu di oke. Nah, kalau di zoom beda kan warnanya? Sini deh. Ini. Data sampel namungan. Ini ya wes. Open. Loh, kok kau? Terus ini nanti diingat-ingat ya, tadi yang data batuan skalanya 1/25.000. Kalau yang untuk data tanah ini tuh skalanya 1/5.000. Jadi nanti untuk yang data tanahnya itu agak ngezoom. Apa ya? Pokoknya lebih gede lah. Nah, caranya itu nanti teman-teman sebelumnya itu ini yang bagian titik-titiknya ini loh, titik poinnya itu dirubah biar kelihatan. Misalnya pakai yang dulu pakai warna merah kayak gini, terus yang dulu lengkungan ini pilih warna kuning atau oranye ini. Untuk warnanya bebas sih, yang penting bisa membedakan antara semua teksturnya. Nah, ini udah. Habis itu teman-teman masukin kontur tapi yang udah diklik. Udah yang diklik. Nah, ya kayak gini. Jadi yang teman-teman yang tadi aku bilang yang diklik konturnya itu dimasukin. Jadi add data yang diperlukan untuk data tanah ini, data sambungan. Kemudian teman-teman kan udah download tabelnya yang dari Excel, yang dari Drive. Habis itu kan save as CSV. Habis itu di add data yang CSV ini kan masuknya
misalnya di data sampel naungan, diklik kanan display XY, keluar kayak gini. Nah, data sampelnya juga klik kanan properties, pilih yang simbologi, pilih yang kategoris. Jangan lupa value fieldnya diganti yang tekstur. XY itu kan koordinat ya. Habis itu add value-nya lagi, jadi kayak gini ya, add all value-nya ini udah. Habis itu teman-teman masukkan data lagi, hasil klik kontur. Konturnya kan tadi kan diklik kan yang di data batuan Ya. nah itu dimasukin jadi kayak gini. Udah, ini di layout dengan skala 1:5000. Nah, caranya di layers klik kanan properties, data frame fix scale 1:5000. Nah, biasanya tuh kayak ngezoom gini. Ini tinggal pemilihan kertas aja sih, mau yang mana. Nah, bisa pakai kertas ini. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya seperti ini, cuman ini minusnya adalah tadi belum masukkan konturnya. Nanti legendanya juga dimasukkan klipnya kayak gitu. Udah nggak bisa login. Itu nyangkut soalnya di HP-nya siapa nggak tahu. Kamu tuh kan Apa nih? sebelah ini. Iku gawe tuh. Tekan oleh. Sini ya. Sebelah ini. Sini ya. Oh. Dan itu ya. Apa ini sebenarnya jadi? Ya udah Dewe kan kan. kayak gini ya, coba lihat. Gimana kamu itu? Kayak gini ya teman-teman. Ini nanti kan ada ketambahan konturnya kan, nanti legendanya juga ditambahin kontur. Kayak cara. Oh, Ini kan belum ada kontur. ya. Nah, tadi kan teman-teman aku jelasin ditambahin konturnya kayak gini. QR, PMN. Yo. Ya. Berarti nanti di legendanya ditambahin QR, TMN. Enggak. Enggak. Cuma berdua tok kan. Cuma berdua. Oh, Titiknya. Itu kan nambah kontur ya. Kenapa nambah kontur ya? Cuma itu pernah itu. klip-klipannya mana ini? Suka. Loh, Panas bumi itu. oh, ya, kontur harus filter. Gini kan. Pokoknya di tambah dewe kan. Nah, Nah, itu klip. ini kan kalau pakai skala 1:5000 nggak kelihatan kan titiknya ini. Ya. Nah, itu teman-teman bisa perbesar sendiri. Perbesar lagi sampai Kontur kan sekiranya itu kelihatan. kontur. Nah, coba. Pokoknya yang sekiranya kelihatan lah.
Sundut. Guru sih. Tapi Jadi dia kan dicopot ke sini kan, si kamu sini bisa. hah? Di sini kita dicopot kan sini. Sini. Loh, enggak. Semuanya gak usah diklik. Oh, Atur itu kan sampai batas naungan. wes iki. Wes. Iki tok. Nah, nek wis langsung baca lagi. Atau tanah. Atau tanah. Sini. Hah? Di sini ada tanah ya, bukannya. Nah, untuk legendanya kayak gini. Tapi nanti yang legenda, karena kan ulangin ya. Kita coba buat legenda ya, di insert. Kemudian legenda. Nah, ini data sampel, klik batas naungan. Dipilih next. Tambahin A, next. Ini tak kan ya. Nah, jadi kayak gini. Benar. Jadi kayak gini kan. Ini itu yang untuk data sampel sama all ini tuh dihapus. Caranya itu convert to grafik, kemudian di ungroup. Nah, kemudian di ungroup lagi biar jadi individu kata, individu kalimat. Nah, ini dihapus. Untuk teksturnya ini dinaikin ke atas. Ini dihapus. Nah, untuk belum lengkungan ini tuh di apa? Digrupin jadi satu. Yang untuk klip ini tuh diganti kontur. Batas naungan. Kemudian digrupin lagi. Nah, jadi. Tapi nanti ini dirapin lagi ya. Pokoknya legendanya tekstur berisi dari geluk, lempung pasiran, lengkungan, geluk pasiran, lempung, kontur. Mas, sebutan, Mas. Tadi tulisan klip itu diganti kontur, batas naungan. Legendanya ini. Tapi untuk warna dari teksturnya terserah teman-teman ya. Mau warna ya jangan warna-warni sih, maksudnya yang warnanya kontras gitu loh. Mulai dari misalnya hijau tua, hijau muda atau apa gitu. Kayak gitu. Permainan warna. Nah, jadinya kayak gini nanti. Untuk judulnya peta tekstur tanah. Judulnya peta tekstur tanah subdas ditambahin subdas. Ditambahin subdas naungan. Legendanya sama yang kayak tadi. Udah bisa kan cara layout? Kayak gitu. Udah ada yang mau ditanyain? Bukan, cara ini. Nah, sini. Bener ya. Mana? Ada yang mau tanyain lagi nggak? Tahu. Jadi untuk ya Itu Mbak, nggak muncul yang gelem bukan Mbak? Yang tekstur. apa? Nggak muncul yang tekstur Mbak?
di laptop. Nama tekstur. Iya, Yang XY-nya itu loh, Pak. iya itu XY. Yang Nah itu kan di Yang ini. Yang di kategori situ. eh, yang display XY data itu kan, nah itu nggak bisa di oke. ya nggak ada yang itunya Pak. Nggak bisa di oke. Iya. Koordinatnya udah tak samain kayak tadi yang guys. Dari different variation. Udah. Sini kan ada ini. Ada yang bertanya lagi? Jadi ulangi lagi ya, output dari input data sama atribut table itu tabel terbuka dari Excel yang teman-teman hitung luasan persennya. Itu. Habis itu untuk data batuan ya peta litologi itu tadi. Yang ini ya. Skalanya 1/25.000. Judulnya juga kayak gitu, Mbak. Ya, peta litologi dusun tampungan desa Selopamir, Kecamatan Imogiri. Nah, habis itu untuk yang data tanah itu outputnya peta tekstur tanah. Outputnya 3. Ya, ya. 4. SS kan? Jadi Sini Mas ya. 4 yang Ya. untuk atributing data SS-an Sini, atribut ulang. table kalian dari semuanya. Dari pemukiman, semak belukar, lahan pertanian. Itu. Kalau yang untuk input data tutupan lahan itu tabel terbuka yang hitung luasan persen. Nah, terus data batuan sama data tekstur tanah. Sini, mari kita cari. Ada yang sedikit. Si Fani so lah Pak. Kali ke posisi dulu. Harus buka. Udah? Udah, Udah ya? Paham ya? Oke, aku kembali ke Mas Gilang. Ada lagi ada.